Kita berjumpa kembali di channel Agus Robert. Masih bersama saya Agus Robert, atau di channel satunya lagi channel Tukang Manjat. Kali ini saya akan membahas bar yang sering ditanyakan. Kenapa bar saya cepat rusak? Ujung bar atau pangkal bar? Jadi kadang bar Anda pangkalnya tuh grepes. Sini grepes, akhirnya dibalik, yang atas ikut grepes juga ya. Ini mengganggu nggak? Ya sebetulnya sih tidak terlalu ya, cuma kayaknya ketika dia mulai kena bergesek, nah itu mengganggu putaran rantai karena sambil menggesek. Tapi kalau gesek karena sudah habis, ya mungkin lancar saja. Cuma sisa gesekannya yang kalau miring, nah itu nanti membuat pemasangan bak jadi tidak presisi. Ada juga ujung bar ini sudah celong sehingga rantainya mendem. Gesekan dengan parit bar semakin kencang dan potongan hasilnya miring atau belahannya hasilnya miring. Nah itu penyebabnya adalah pemasangan bar yang kurang presisi. Yang kedua, oli rantai yang kurang lancar. Dan salah sproket atau tidak kesesuaian antara rantai, sproket, dan bar dengan stud barnya. Masalahnya hanya di situ saja. Oke, ini sekarang ada mesin steel 261 ya, dengan bar gigi. Mesin ini termasuk mesin yang saya katakan sangat bagus untuk di kelasnya ya. Ini sangat bagus, enak dipakai. Ya semuanya serba ergonomis kalau saya katakan. Kalau kita bahas tentang rantai, kenapa kaki rantai bisa menghantam ujung pangkal bar ini? Satu, karena ketidakpresisian sproket dengan rantai ya. Ketika ini tidak sesuai, maka kaki rantai tidak sesuai jalurnya, sehingga dia menghantam naik turun dan miring ke kanan ke kiri. Juga dengan ini pemasangan kap bar yang tidak seimbang, ini akan membuat rantai lari kanan kiri. Termasuk kalau bagian bearing kruk as tidak agak sedikit bengkok ya, kaki kruk asnya itu bengkok kakinya, maka ini pun ikut goyang yang akhirnya menghantam pangkal bar. Lalu pemasangan yang benar seperti apa? Pemasangan bar yang benar adalah posisi yang jelas. Setelah sproket, rantai, bar, dan stud bar ini sesuai, maka pemasangan bar untuk di tipe steel ini sebetulnya sangat mudah, karena dia di sproketnya di bagian luar ini. Jadi mudah. Jadi setelah seperti ini bisa diangkat sedikit ya. Lalu kita kencangkan rantainya. Artinya diangkat ya hanya sebatas maksimalnya seperti itu aja. Lalu dengan tensionan rantai, kalau dipegang di bagian tengah, kaki rantai naik sedikit sampai setengah senti, itu sudah cukup. Ya. Walaupun untuk tipe ini nggak perlu diangkat, barnya pun sudah bagus. Karena apa? Kaki rantai di pangkal bar ini sudah sama. Artinya kaki rantainya tidak masuk. Jadi sudah cukup ideal. Kalaupun kita angkat ya nggak masalah. Masih karena dia hanya goyangannya hanya sedikit. Kalaupun kita tutup,
langsung dipasang. Nah, ingat ya, masang baut ini harus gantian, putar sedikit, putar sedikit, putar sedikit, putar sedikit. Jadi jangan yang ini dikencangkan dulu, jangan, nanti tidak seimbang dan itu akan merusak beratnya uliran float bar. Kalau sudah agak tidak bisa diputar tangan, nah ini bisa kita angkat sedikit, nah, lalu kita kencangkan. Ya, kencangannya gantian, sini sudah kencang dikit, sini kencangkan lagi dikit. Nah, ini udah kencang, ini kencang, ya sudah. Selama barnya masih bisa enak diputar dengan tangan, maka ini sudah ideal. Ya. Sudah ideal. Lalu bagaimana kalau barnya kencang kendor? Nah, itu yang tadi saya bilang, ada ketidaksesuaian antara sprocket, rantai, dan mungkin ya tadi kemungkinan kaki rantai menyentuh pangkal bar. Ini sudah ideal untuk mesin 261. Ini sudah sangat mantap. Lalu bagaimana dengan tipe Husqvarna? Ya. Untuk tipe Husqvarna kurang lebih juga sama. Ya. Untuk Husqvarna kurang lebih juga sama. Ya. Husqvarna dia stud barnya 9 mili. Kalau steel dia 12 mili. Kalau mesin Cina itu 8 mili. Ya. Kalau untuk tipe Husqvarna, ya, sebelum saya katakan ya, memang kalau di Husqvarna ini ada dua tipe, ada yang sprocketnya di dalam atau yang sprocketnya di luar. Biasanya seri 2, seri 3 yang besar-besar itu sprocketnya di dalam. Kalau yang seri 3 di bawah 90 cc biasanya sprocketnya di luar. Jadi pemasangan lebih mudah. Kalau untuk Husqvarna, ya, sebetulnya selama barnya memang bar khusus Husqvarna, maka dia sudah cukup presisi ya. Ya. Maka setelah kita mengencangkan rantainya, ya, dia memang bisa dinaikkan, bisa juga tidak. Jadi nggak harus naik selama bar sama sprocket rantai itu sama. Dinaikkan juga nggak masalah, tidak dinaikkan tidak masalah karena sudah seimbang. Kalau kita lihat posisi kaki rantai di Husqvarna ini sudah sama-sama masuknya sama, sehingga dia tidak akan menghantam kaki rantai itu, menghantam pangkal bar, tidak. Dia sudah sangat seimbang, sudah sangat seimbang. Jadi kalau seperti ini, langsung kita pasang kap barnya, ini nggak masalah, masih bisa berjalan. Ini langsung kita pasang, tidak masalah. Diangkat juga tidak terlalu problem, artinya masih bisa ya. Diangkat juga tidak terlalu mentok tinggi sekali, agak turun sedikit juga bisa. Itu nanti hubungannya dengan manuvernya, cara potong ya. Kalau saya sih, kalau sudah seperti ini, tidak saya angkat tinggi-tinggi,
paling saya angkat sedikit saja, atau bahkan kadang saya tidak angkat, karena memang kalau bagnya dengan mesin sudah sesuai, dia sudah ideal gitu. Oke, itu Husqvarna. Lalu bagaimana dengan mesin Cina ini? Nah, ya, mesin Cina kurang lebih juga sama dengan tipe-tipe Husqvarna yang tipenya sprocket di dalam ya. Nah, ini salah satunya. Kalau mesin Cina, dia wajib pemasangan bag dia harus diangkat. Pemasangan bag harus diangkat. Karena apa? Dengan posisi ini, posisi rantai ini sudah, kakinya sudah full masuk, tapi yang di bawah belum. Jadi nggak seimbang. Kalau mesin Cina seperti itu. Jadi kalau dia mau masang, maka dia harus diangkat. Jadi setelah pemasangan bar seperti ini, lalu kita kencangkan. Idealnya ini dipasang dulu memang. Ya, seperti yang tadi juga, kalau sini sudah agak kencang sedikit. Nah, ini kita angkat stud bagnya, setelan rantainya kita kencangkan. Ya, kira-kira sama, bisa setengah senti sampai, ya nggak sampai 1 senti juga, seperti ini. Ini sambil diangkat kalau saya ya, rantainya aja tarik, ini sambil kencangkan, lalu mulai kencangkan bautnya. Ingat, gantian. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini, ya, kalau dia masih mudah diputar tangan dan tidak terlalu kendor, maka sudah sangat ideal, sangat ideal. Ini tidak akan bermasalah baik di pangkal bag ataupun ujung bag. Ini pemasangan untuk mesin-mesin Cina. Jadi wajib ngangkat bagnya tuh wajib, karena kalau enggak habis di pangkal bag, dihantam. Nanti ujung-ujungnya ya semuanya kena. Lalu ini yang ada lagi nih. Ada juga di kalangan kita, ya bukan cuma kita ya, semua hampir sensor sedunia pakai begini juga. Jadi mesinnya Husqvarna, bagnya steel. Ya, padahal kita ketahui Husqvarna stud bagnya 9 mili, steel stud bagnya 12 mili. Ya, selama bagnya lebih besar dari stud bag, maka masih bisa masuk. Tapi kalau bag Husqvarna, dia tidak bisa masuk ke mesin steel. Karena apa? Ya, Husqvarna 9 mili, steel 12 mili, otomatis tidak bisa masuk.
Nah ini mesinnya Husqvarna tapi baknya steel. Nah, bisa nggak dipasang? Bisa. Untuk bak steel yang 14 mili semua masuk ke mesin Husqvarna, kecuali yang 14 ya. Yang 14 itu 070. 070 dipasang Husqvarna bisa nggak? Ya nggak bisa lah, jelas. Karena apa? Lubang olinya nggak akan ketemu. Kalaupun modif, ya modif saja. Cuma sepertinya tidak ergonomis lah dan terlihat aneh. Ya. Di Husqvarna dan mesin Cina itu plat penutupnya nih harusnya sudah sejajar dengan bak ya. Jadi kalau kita tutup seperti ini udah sama nih, hampir sama. Sudah hampir sama. Tapi kalau di mesin steel, kalau mesin Husqvarna pakai bak steel, dia harus ada ganjal ya. Harus ada ganjal. Karena apa? Kalau mesin Husqvarna pakai bak steel, lalu baknya diangkat semaksimal mungkin sebegini, ini akan aneh. Apalagi kalau baknya panjang makin aneh. Terlalu, istilahnya apa? Terlalu ngaceng. Wah, itu nggak bagus. Sebetulnya lebih turun sedikit. Ya. Tidak boleh terlalu tinggi. Karena apa? Posisinya rantai nanti yang di sini terlalu ngangkat, yang di sini terlalu jepit, terlalu sempit. Itu. Jadi harus imbang antara atas dan bawah. Makanya kalau mesinnya Husqvarna baknya steel, saya membuat adapter semacam ini. Ini dari besi plat. Saya bolong-bolongin menyesuaikan stud bak dan baut kecilnya. Jadi kalau saya pasang seperti ini. Jadi ini dipasang. Ya. Jadi ada adapternya. Adapternya ini bisa dipasang sesuai lubang stud barnya steel. Jadi ini saya pasang begini, sudah pas, maka barnya bisa dipasang. Ya. Nah, kalau udah dipasang seperti ini, sangat presisi, ideal. Jadi barnya sudah nggak perlu diangkat lagi, karena sudah ngangkat, sudah sesuai. Kalaupun ngangkatnya sedikit, ya seperti bak orisinilnya ya. Jadi nggak banyak angkatnya. Ini sudah tidak diangkat, sudah cocok, sudah sangat ideal. Jadi seperti itu. Kalau ini terlalu ngangkat, nanti khawatirnya lubang olinya tidak sempurna masuknya. Jadi begitu cara masang bar steel di mesin Husqvarna ya. Jadi buatlah adapter. Ada juga teman-teman yang membuat pakai ring, pakai baut ring dibentuk di sini. Ada juga yang model macam-macam lah. Saya juga bikin semua. Cuma menurut saya ini yang paling ideal. Ini yang paling ideal. Anda bikin aja dari plat besi ukuran 4 mili, 3 mili setengah ya, 4 mili lah. Lalu bentuk sesuai ini. Ini sangat ideal untuk bar steel dipasang di mesin Husqvarna. Jadi seperti itu. Jadi segala sesuatu bisa dimodifikasi, bisa diakalin, tapi memang ada aturan tertentu yang juga nggak bisa dilanggar ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ngelihat kok mesin Husqvarna barnya steel terus barnya agak sedikit ngangkat, itu karena dia tidak pakai ini, dan dia ngangkatnya terlalu tinggi, dan itu motongnya tidak enak, jelas sangat tidak enak. Jadi gitu teman-teman, semoga tips ini bermanfaat, bisa jadi inspirasi buat Anda. Sampai jumpa lagi di video Agus Robert berikutnya.